Shalom keluarga Immanuel yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ibadah online. Baiklah, kita sama-sama boleh datang di dalam hadirat Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Biarlah ibadah kita pada sore hari ini mendatangkan berkat. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Terlalu baik Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai sore hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau, memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Urapi kami semuanya, ampuni kami semuanya. Biar benar-benar ibadah kami Tuhan pada sore hari ini mendatangkan kekuatan baru. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan. Tuhan, ambil alih dari awal, pertengahan sampai selesainya ibadah. Hamba-hamba-Mu akan melayani pekerjaan yang mulia kudus pada sore ini Tuhan. Dipakai, diurapi dengan kuat kuasa Tuhan. Ada satu oknum yang tidak senang kami beribadah kepada Tuhan, yaitu kuasa kegelapan iblis setan. Hancurkan, patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Keluarga Immanuel yang ada di rumah, baiklah, kita mau fokus, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan pada sore hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian bagi Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Hadapan taktanya, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Kita angkat tangan kita, haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyat-Mu Tuhan, betapa luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Saat perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom, selamat sore keluarga Immanuel dan semua yang menyaksikan tayangan ibadah online sore hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang dapat membuat kita kuat, mendapat kita tetap sukacita karena ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tetap kuat, jangan goyah. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka di dalam surat 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kita lompat kepada 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-9. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan. Pada sore ini firman Tuhan datang kepada saya dan juga kepada saudara. Bagaimana Tuhan berfirman, Tuhan mengendaki supaya jangan ada di antara kita yang goyang imannya karena kesusahan, kesulitan yang kita alami. Karena itu kita memang harus ditentukan untuk hal itu. Ayat ini mengatakan demikian.
supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita juga harus menderita sama seperti Kristus. Tapi penderitaan kita itu tidak akan membuat kita jatuh, tidak akan membuat kita binasa, melainkan tetap kuat karena Tuhan yang akan memberi kita kekuatan. Amin, puji Tuhan. Ada orang yang menyangka bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia iring Tuhan, berarti luput dari segala persoalan. Ketika dia datang beribadah kepada Tuhan, dia mengharapkan semua dalam keadaan nyaman, tidak ada persoalan. Salah, saudara. Ya, kenyataannya beberapa anak-anak Tuhan ketika harus mengalami sesuatu yang sulit, tantangan, menghadapi sesuatu, mereka bahkan kecewa, meninggalkan Tuhan. Kita jangan seperti itu, saudara. Bagaimana firman Tuhan sore hari ini akan menguatkan kita, akan memberikan kita pandangan yang baru. Apakah kita harus tetap kuat di dalam penderitaan kita, ataukah kita harus jatuh, kita harus loyo, kita harus terbuang dari hadapan Tuhan? Mari saudara, kita terus mendengar firman Tuhan seperti ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan tidak menghendaki atau menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara. Jadi sebenarnya seorang manusia itu semuanya, manusia semua di dunia ini sama. Seperti Ayub katakan, bahwa semua yang hidup, semua manusia di bumi ini harus bergumul. Hidupnya seperti orang-orang upahan. Jadi semua orang itu pasti mengalami yang namanya persoalan, saudara. Bukan hanya orang Kristen, tetapi semua mengalami. Dan yang membedakan adalah bahwa anak-anak Tuhan pasti diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Mazmur 34, kita baca di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20, dikatakan di situ, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi saudara, meskipun orang benar harus menghadapi kemalangan, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, tapi Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu, karena kita diberikan kekuatan untuk menang. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat apa perbedaan kesusahan yang dialami oleh orang benar dan kesusahan yang dialami oleh orang fasik. Kita akan melihat perbedaannya, saudara. Yang pertama, kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Mazmur 30 ayat yang ke-6, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin, saudara. Jadi yang pertama, perbedaan kesusahan orang benar dan orang fasik, yaitu kesusahan orang benar itu bersifat sementara, alias tidak lama, saudara. Hanya sesaat saja Tuhan murka, Tuhan marah kepada orang benar. Mungkin karena kesalahan kita, karena dosa kita, maka Tuhan mengingatkan saya dan saudara dengan murkanya. Kadang kita tidak bisa terima, mengapa begini, mengapa begitu Tuhan. Tetapi itulah Tuhan kita, tidak terselami. Tetapi yang pasti kekuatan dari Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Karena dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kesusahan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkan kita dari semuanya itu. Sehingga seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya, bagaimana dia merasakan sakit, tetapi ketika dia sudah melahirkan anaknya, melahirkan bayinya, maka ada sukacita yang luar biasa. Bahkan rasa sakit itu hilang, saudara. Seperti yang dikatakan Yohanes 16. Nanti saudara baca di rumah. Bagaimana setelah anak yang lahir berganti sukacita dan hilang rasa sakitnya. Oleh sebab itu kita percaya bahwa Tuhan pasti hanya memberikan
pencobaan-pencobaan persoalan ini untuk sementara. Tidak ada yang langgeng, semuanya pasti Tuhan atur dengan baik dan kita pasti diberikan kekuatan. Pencobaan itu hanya seketika lamanya. Kita baca saudara di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan selanjutnya. Kita lihat ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Kita lihat, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi saudara, kita tetap bergembira akan segala hal yang diperhadapkan kepada kita. Sekalipun sekarang ini kita sedang berduka cita, sekalipun sekarang ini kita sedang susah, sekalipun kita sedang menghadapi berbagai pencobaan, tapi Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, bergembiralah akan hal itu, karena Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, penghiburan, bahkan kemenangan kepada kami semua atau kita semua. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat saudara, kesusahan orang benar dan kesusahan orang fasik, perbedaannya apa. Yang kedua, kita akan melihat di dalam Filipi pasal yang keempat. Kita buka Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Yang kedua saudara, kesusahan orang benar walaupun itu berat akan terasa ringan, karena ayat ini berkata segala perkara. Jadi semua hal, semua perkara persoalan kita dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Amin saudara. Haleluya. Jadi kita tidak sendirian ketika persoalan datang, ketika sakit penyakit datang, ketika kesusahan kesulitan datang. Bukan sendirian kita menanggungnya. Ada Tuhan yang memberi kita kekuatan sehingga kita keluar sebagai pemenang. Haleluya. Puji Tuhan saudara ya. Jadi ketika kita melihat kesusahan orang benar yang dialami orang benar, itu hanya sementara, tadi Tuhan katakan. Kemudian kesusahan itu adalah ringan meskipun kelihatan berat. Berbeda dengan orang fasik saudara. Setiap kesusahan yang dialami orang fasik, maka Ayub katakan orang fasik akan lenyap. Ya, mereka akan seperti sekam tertiup angin, kata Mazmur. Oleh sebab itu kita percaya bahwa kita tetap kuat ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi bahaya, ketika menghadapi kesusahan, kesulitan ya saudara ya. Puji Tuhan, kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya saudara, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah badai, di tengah pencobaan, di tengah persoalan hidup, di tengah sakit penyakit. Firman Tuhan katakan itu biasa, itu tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Allah tahu saudara, sebab Allah itu setia. Karena itu Dia tidak akan memberikan kepada kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia tidak biarkan, Dia tidak membiarkan kita sendirian, tetapi bersama-sama dengan kita mengatasi semuanya dan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Haleluya. Kita bangga punya Allah yang hebat saudara ya. Kita bangga punya Allah yang peduli kepada kita, Allah yang setia kepada kita. Kita lihat kalau orang fasik bagaimana. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-10. Banyak kesakitan diderita orang fasik,
tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Haleluya. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingnya dengan kasih setia Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu kita buka lagi di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang keempat. Mazmur pertama ayat yang keempat, kita lihat saudara, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Oh Tuhan, bedakan kita dan orang fasik saudara. Oleh sebab itu tetaplah kuat, tetaplah sabar menanggung segala persoalan kita, karena Tuhan pasti menolong kita. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara, kita yang terakhir ya, kita akan melihat Mazmur pasal yang ke-126. Haleluya. Kita terhibur oleh ayat-ayat firman Tuhan yang memberi kita kekuatan. Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Jadi yang ketiga, kesusahan orang benar akan berakhir dengan sukacita dan sorak-sorai. Haleluya. Saya bangga punya Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi saya. Demikian juga saudara-saudara, kita bangga punya Tuhan yang mengasihi kita. Dia peduli kepada kita. Oleh sebab itu setiap janji-janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ada janji berkat melimpah bagi yang sudah menabur dengan tetesan air mata, dengan kesakitan. Dia akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan saudara. Tapi kita lihat orang fasik, dia akan berbeda. Kita lihat Amsal pasal yang ke-24 saudara. Amsal 24 ayat yang ke-16 menjadi penghiburan bagi saya dan saudara. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Amin. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Haleluya saudara. Sebab 7 kali orang benar akan jatuh, namun ia bangun kembali, ia bangkit kembali, karena Tuhan membangunkan dan membangkitkan kita. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Beda saudara. Jadi kita aminkan firman Tuhan. Kita yakin firman Tuhan ya dan amin. Janjinya buat saya dan saudara itu bukan omong kosong. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan pasti akan menepati setiap janji firman Tuhan. Amin saudara. Jadi kesusahan orang benar bersifat sementara. Kesusahan orang benar walaupun berat akan terasa ringan, sebab ada penolong yang setia yang akan memberikan kita kekuatan luar biasa, akan memberikan kita kemenangan, datang kepada kemenangan. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan sore hari ini bisa menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Bagi bapak ibu saudara yang sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan memiliki persoalan-persoalan hidup, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Jangan goyah. Firman Tuhan tadi katakan, berdirilah teguh, jangan goyah, supaya kita tetap kuat memandang kepada Kristus yang akan memberikan kekuatan dan kemenangan. Oleh sebab itu saudara percaya saja, kita tetap teguh di dalam iman percaya kita, karena Tuhan tidak menginginkan kita ditimpa murka, tetapi Tuhan mau kita tetap diberikan kebahagiaan demi kebahagiaan, sukacita. Dan orang yang menabur dengan air mata, pasti dia akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan yang singkat ini pasti kita bisa menjadi kuat ketika mendengarkannya dengan baik, mendengarkan sambil mengamenkan, sambil menyetujui bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak bohong. Firman Tuhan itu adalah
apa kata Tuhan, sehingga kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan menepati setiap firman-firman yang kepada kita. Puji Tuhan saudara, Allah Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan mungkin sudah sampai di sini, tetapi Allah Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pemahaman, mengerti firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup Alkitab kita akan berdoa, kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, menegur kita, menguatkan kita. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan, kesembuhan, bahkan pemulihan. Puji Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada sore malam ini. Kita nyanyikan satu pujian, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Lewat ibadah online Tuhan, kami boleh diberkati melalui pujian, melalui penyembahan, bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah memberkati pada kami pada malam ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan yang mulia kudus pada malam ini. Bahkan kehadiran kami di rumah Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Apapun yang menjadi
rencana-rencana kami, apapun yang menjadi pergumulan kami di hari-hari ini, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan turut bekerja, Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kami, keluarga Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus bekerja, Engkau terus Tuhan memberikan kami kekuatan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat Tuhan sidang jemaat Tuhan yang lemah dikuatkan, bahkan yang susah dihiburkan, dalam keadaan sakit Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para lansia, baik Tuhan beberapa jemaat Tuhan dalam pemulihan, bahkan khususnya Tuhan Bapak Yusak Setiawan, Tuhan lawati, sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Yesus, kuasa bilur Yesus menyembuhkan Tuhan Bapak Yusak Setiawan. Terima kasih Bapak di surga. Baik Tuhan, anak-anak Tuhan yang di luar kota, di luar negeri, Tuhan berkati. Bahkan semua yang berulang tahun, Tuhan berkati. Bahkan Tuhan ibu-ibu hamil, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami Tuhan akan mengakhiri ibadah online Tuhan pada malam ini. Kami yakin dan kami percaya semua kami sudah diberkati, semua kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar berkat-berkat Allah terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, suami istri, anak cucumu, pekerjaanmu, pendidikanmu, bahkan Tuhan bangsa kota kami, bahkan pekerjaan Tuhan di GPD Immanuel diberkati oleh Tuhan. Kita mau terima berkat dari Tuhan, kita mau angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat anugerah sejahtera dari Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai malam ini. Maranatha, Tuhan kembali jemput kami saleh-salehnya. Jumpa dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau akhiri ibadah raya keluarga Immanuel, ibadah online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.